Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top, masih juga bersama kami Jeremy di sini. Oke Jer, udah banyak cerita ya pengalaman lo dari dulu kecil, nggak suka, nggak mau, akhirnya nggak mau jadi atlet judo, terus akhirnya jadinya nggak sengaja menang dan akhirnya dari situlah lo ada apa ya ilhamnya lah gitu, akhirnya lo mau gitu mendalami jadi atlet. Nah kalau misalnya kita bahas olahraga judo ya sendiri, untuk berlatih judo itu apa aja sih alat yang diperlukan gitu? Oke, kalau latihan judo sendiri ya, kalau judo itu sebenarnya simple sih, cuma baju judo sama sabuk udah gitu. Tapi kalau buat yang nggak ada apa-apa ya gitu, maksudnya kayak yang ya latihan judo doang gitu. Kalau gue ada ribet gitu. Baju, sabuk, deker, pengaman, ini. Oke. Nah, ya judo sendiri kan adalah seni olahraga yang dinamis dan kira-kira bagian tubuh mana aja yang dilatih saat olahraga judo? Semuanya. Kalau judo tuh semuanya. Jadi misalkan karena judo kan ngebanting ya. Dan ngebanting tuh butuh semua power di seluruh badan. Jadi kita butuh kaki, kita butuh tungkaian kita di kaki, paha berarti semua harus dilatih, pinggang juga utama juga harus dilatih, tangan juga, semuanya benar semuanya. Oke. Dan penyesuaian apa yang dibutuhkan saat menunjang olahraga judo? Nih, soalnya maksudnya gimana nih? Iya kayak misalnya nih ada beberapa tuh misalnya yang lemah, tapi lo harus berlatih judo. Nah kira-kira apa sih bagian mana yang kira-kira ini tuh butuh latihan lagi untuk masuk ke judonya gitu? Oh, sebenarnya tergantung masing-masing, beda-beda. Karena ada yang kayak basicnya ternyata tangannya udah kuat, tapi pinggangnya belum. Ada yang kakinya udah kuat tapi ini belum gitu. Jadi beda-beda. Tapi kan gue nggak bisa samain karena misalkan kalau contoh ya yang gue tahu nih, kalau misalkan taekwondo kan fokus banget sama pinggang, kaki sama pinggang gitu. Jadi mereka fokus cuma di antara mereka itu dua aja gitu. Sedangkan kalau judo benar-benar dari atas ke bawah. Tuh. Jadi kita nggak pernah tahu yang setiap orang pasti kekurangannya beda-beda gitu. Berarti itu olahraga itu didukung dengan tadi ya fitness tadi kayak weightlifting, beban untuk otot ya. Nah gini, sedang kalau ketika lagi lo bertanding atau misalkan lagi sparring dan lain-lain, tadi kan sebetulnya dasarnya adalah untuk melawan ya gitu kan. Nah kalau boleh tahu pada saat itu emosi yang lo pakai atau ketika lagi bertanding tuh seperti apa sih gitu loh, karena kan kalau lawan gitu kan sama dengan kan sepertinya kan untuk lo pengen ngabisin atau lo kan dengan menang kan lo kan emosi lo kan wah gimana caranya untuk menghabisi dalam tanda kutip. Apa sih emosi yang waktu itu lo miliki gitu, yang lo tanam pada saat atlet gimana? Jadi gini, kalau basicnya sebenarnya gue dikasih tahu sama pelatih gue, dia ngomongnya gini, kalau udah masuk, gue lupa pelatih gue yang mana ya, banyak pelatih gue. Dia ngomong gini, kalau lo udah masuk ke matras gitu, yang lo lakuin adalah lo menang atau mati gitu. Jadi lo harus benar-benar ngabisin lawan itu kayak super, kayak pengen ngebunuh gitu. Tapi gue enggak gitu. Kalau di gue mental gue, ya pasti lo kalau sesuatu apalagi kalau tanding gitu ya, pasti itu bener-bener kayak your do the best, kayak lo pas latihan terus kayak let God do the rest kan sih gitu. Karena kayak ini bener-bener udah kayak performance, jadi bener-bener kayak kuasa Tuhan tuh pasti ngaruh gitu loh. Kalau gue yang gue tanamin diri gue doa sama Tuhan, kayak Tuhan tolong saya, kalau ini yang terbaik tolong kasih saya. Tapi itu kan sisi rohani. Yang sisinya satu lagi, yang sisi duniawinya, gue ngomong kayak bodo amat gue harus menang gitu. Gue gak peduli, gue harus menang gitu. Jadi pas masuk matras, yang gue pikirin gue udah nggak. Jadi pas lagi masuk matras, gue yang tadinya berserah berganti jadi kayak Tuhan bantu Jeremy. Bahkan gue kalau lagi tanding gue bisa kuatkan sendiri gitu, kayak Tuhan Yesus bantu Jeremy. Gue benar-benar bisa kayak gitu. Tapi yang gue pikirin, gue benar-benar fokus ke lawannya, gue lihat matanya, dan gue merhatiin kayak dia tuh gerak-geriknya tuh kayak gimana gitu. Kayak misalkan kayak PON kemarin, gue bener-bener fokus ngeliat
ngeliatin lawan gue. Yang gue fokusin adalah gue jatuhin mental dia. Oh. Biar pas, jadi makin lama dia kayak turun, dia makin panik, makin stres, turun, langsung gue hajar. Karena kan kebetulan fisik gue panjang, nafas gue panjang dibandingkan lawan-lawan gue. Jadi itu kelebihan gue. Tuh. Oke, nah itu kan maksudnya gini, untuk membangun, berarti kan lo tadi ngeliat ya, bahkan salah satu pelatih lo juga bilang kalau misalnya itu lo antara menang atau mati. Kira-kira di situ ngelatih juga nggak sih mental untuk ngontrol emosi dan lain, karena kan ketika lo tadi di matras, mau tidak mau ada dong, timbul dong rasa emosi lo untuk kayak ngajar nih gitu kan, ngabisin nih gitu. Sejauh ini gue nggak pernah sih, karena gini, kalau di judo itu kita nggak boleh kayak gitu. Karena judo tuh bener-bener kayak, judo tuh salah satu olahraga paling santun di dunia gitu. Karena kita juga punya peraturan-peraturan juga gitu. Let's say kayak gue udah ngeliat beberapa ya, misalkan kayak mau silat atau misalkan mau gulat gitu. Beberapa kali ada gue ngeliat tuh, kalau apalagi gulat ya, kayak misalkan lagi tanding terus lawannya sengaja mukul karena dia emosi banget gitu. Sama wasitnya kayak diudahin gitu. Tapi kalau di judo kita emosi terus kita sengaja mukul, langsung didiskualifikasi dan bener-bener nggak boleh tanding lagi, kayak langsung diskors gitu. Jadi bener-bener kayak fokus, bener-bener kayak judo tuh bener-bener kayak yang ya udah kita olahraga santun, olahraga sopan, dan jadinya bener-bener kayak ya gitu deh. ini bahan skripsi gue anyway. Oke. Nah kalau untuk judo sendiri ada tingkatannya nggak sih? Kayak misalnya kayak dasarnya apa? Boleh mungkin dijelasin? Tingkatan lebih ke sabuk sih ya. Gitu. Jadi sabuk putih, sabuk kuning, oranye, hijau, biru, coklatnya dibagi 3. Q1, Q2, Q3, habis itu baru ke hitam. Nah di hitam dibagi lagi, terus dibagi lagi gitu lah. Gitu. Dan kalau tingkatan beda lagi, ada lagi kalau misalkan yang pertandingan ada tingkatannya ya. Pertama itu ada di Jakarta dulu, gitu, regional dulu. Nah di Jakarta juga pasti kebagi lagi, Jakarta Selatan, Barat, segala macam, baru di Jakartanya. Habis dari Jakarta ke nasional. Habis dari nasional ya internasional. Nah, internasional ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olympic, ada juga single event kayak Grand Prix, Grand Slam gitu. Oke. Nah kalau untuk jurus-jurus standar dari judo sendiri, mungkin boleh jelasin mungkin ada gerakannya namanya apa dan lain-lain. Kalau jurus sih sebenarnya banyak, tapi yang paling baik dipakai itu paling Uchimata sama Seoinage sih. Nah itu ya begitu deh, bisa dicari di YouTube ya semua yang nonton. Oke. Nah kalau misalnya untuk setiap latihan dalam satu kali deh gitu, baik kita bahas mungkin yang dasarnya dulu sampai nanti ya, sampai yang teknik udah sampai ke pertandingan, kira-kira durasi yang dibutuhkan untuk latihan berapa lama? Judo ya? Gue selama ini paling bentar 2 jam, paling lama 4 jam. Iya, okay. Karena kan ada pemanasan, ada ini itu. Paling bentar ya sejam, 2 jam, 1,5 jam, 2 jam lah. Paling bentar, dan paling lama ya bisa 3 jam, 4 jam. Oke, itu dalam setiap ini ya, berarti ya dalam setiap tingkatan berarti segitu juga gitu? Beda-beda sih pasti. Kalau udah di timnas ya paling bentar 2 jam. Oke. Nah, kan lo juga udah bertahun-tahun ya mendalami atau menekuni judo gitu. Apa aja sih manfaat yang lo rasakan di tubuh lo setelah olahraga judo? Kalau di tubuh gue manfaatnya ada kerugian sih. Ini kerugian. Ya, kalau manfaatnya yang pertama, fisik gue lebih kuat gitu. Fisik gue lebih kuat jelas ya kan, karena kan gue juga punya banyak teman di luar atlet kan. Gitu. Jadi kalau gue pergi atau gue lagi jalan-jalan atau misalkan gue lagi kayak misalkan hiking segala macam ya, fisik gue lebih jelas, lebih jauh gitu dan lebih kuat gitu pastinya ya. Terus yang kedua ya
bentuk badan jadi proporsional gitu. Kan dulu gue gendut banget gitu, terus jadi proporsional sekarang gitu. Terus apa ya tubuh gue ya udah itu sih paling. Oke, oke. Kita masih banyak banget mau bahas soal judo lagi, tapi kita break lagi ya, Jeremy ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.